Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan memulai akan ibadah pada hari Minggu pagi ini dengan kita bangkit berdiri dan kita tahbiskan ibadah ini dengan satu pengakuan di hadapan Allah bahwa pertolongan kita datangnya daripada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, dan yang menurut kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah di atas kita damai sejahtera dan sukacita yang daripada Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai akan ibadah kita dari permulaan sampai kepada akhirnya. Amin. Salam damai untuk kita semua. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita bisa datang kepadanya terus untuk membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Kita percaya yang di gereja maupun yang di rumah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya kuasa Tuhan sama. Amin. Kuasa Tuhan akan turun bagi kita, memberkati kita, menyertai kita, memulihkan hidup kita, dan memberikan kekuatan yang baru kepada kita agar kita bisa menaikkan puji-pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan. Amin. Biarlah ada sukacita yang melimpah di tempat ini, di gereja ini, di tempat ini, di rumah Bapak Ibu. Kita percaya dimanapun Bapak Ibu mendengarkan dan melihat tayangan live streaming ini, kita percaya kuasa Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita akan datang kepadanya. Kita akan membawa persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bapak, kami percaya malam hari ini Engkau berkuasa atas ibadah kami. Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas kami. Kami percaya Tuhan kehadiran-Mu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Malam hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Setiap hari Tuhan, setiap waktu Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau memberkati sepanjang hari hidup kami Tuhan Yesus. Kami boleh istirahat Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami datang kepada-Mu, menghadap tahta-Mu yang kudus, sujud di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan puji-pujian kami padamu Tuhan.
bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bahwa hanya Engkau Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya Tuhan. Juru selamat
bahagia. Pulihkan seluruh hidupku. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya undang aku bangkit berdiri. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan.
Haleluya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita telah menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan bersama-sama bagi nama Tuhan. Siap bersama-sama bagi nama Tuhan? Haleluya, mari bangkit berdiri, kita akan melompat, kita akan menari di hadapannya, kita akan naik ke gunungnya Tuhan, dan kita percaya bahwa keselamatan datangnya dari mana Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berikan tangannya bagi Tuhan. Angkat suara mengatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin.
begitu luar biasa bagi kita. Apapun yang Bapak Ibu alami pada saat sekarang ini, kita percaya kalau firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita, firman Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi hidup kita, firman Tuhan juga yang menyembuhkan dan memulihkan hidup kita. Percayalah Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yang menyertai kita, yang memulihkan hidup kita. Karena kita percaya firman Tuhan berkata pertolongan kita hanya datangnya dari Tuhan yang menjanjikan langit dan bumi. Dan kita percaya kalau Tuhan Yesus akan bekerja dalam hidup kita. Mari saya ajak Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk masuk dalam ke ruang yang lebih kudus lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Masuk untuk kita akan berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh pagi yang luar biasa Tuhan. Terus kami boleh menikmati kasih-Mu yang begitu besar akan kami. Engkau lihat jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa yang lapar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami datang kepadamu dengan rendah diri. Kami datang di hadapan-Mu dengan hancur hati. Tuhan, kami menghampiri-Mu, kami memerlukan-Mu Tuhan, kami memerlukan pertolongan-Mu, firman-Mu yang ajaib bagi hidup kami. Layakan kami Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya
Jemaat sekalian yang puji dikatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
memohonkan pertolongan Allah Roh Kudus untuk pemberitaan sabda Tuhan. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, dalam kerendahan hati kami memohonkan akan pertolongan daripada Allah Roh Kudus untuk kami boleh mendengarkan akan sabda Allah. Kiranya Allah Roh Kuduslah yang mengungkapkan akan isi hati Bapa kepada kami semua, sehingga kami boleh mendapatkan berkat melalui akan kebenaran sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dengan segala ucapan syukur kami. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama pada pagi hari ini belajar akan satu tema, yaitu keluarga yang berkenan kepada Bapa di surga. Saya akan mengambil beberapa ayat yang akan kita baca, yaitu dari kitab Nabi Maleaki pasal yang keempat, ayat yang kelima dan yang keenam, tapi fokus kita ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku, yaitu Tuhan, akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat yang keenam yang menjadi fokus. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jelas ini berbicara mengenai keluarga. Jelas ini berbicara mengenai pemulihan keluarga. Mengapa pemulihan keluarga menjadi penting? Menurut saya, kitab yang terakhir, ayat yang terakhir dari Perjanjian Lama adalah sesuatu pesan Tuhan yang penting untuk kita perhatikan, karena ini berbicara jelas mengenai hari Tuhan, hari menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita masih terus ada di bawah ancaman dari pandemi COVID-19. Dan kita tahu bahwa pandemi ini meliputi bukan 1-2 negara, tetapi ini pada seluruh bumi. Dan kita tahu bahwa pandemi yang menguasai bumi, jelas ini adalah seizin daripada Tuhan. Oleh karena itu juga, biarlah kita perhatikan akan pemulihan keluarga yang terjadi, yang diingini oleh Tuhan,
adalah kita perhatikan bersama. Beberapa waktu yang lalu ada satu pembicaraan dari seorang pakar dari pendidikan anak. Dalam satu diskusi itu dikatakan, khususnya di Indonesia, kita tahu bahwa sekolah sejaknya pandemi COVID tidak dilakukan seperti biasa tatap muka, tetapi dilakukan di rumah secara daring, secara internet, mungkin melalui HP dan lain sebagainya. Dan yang mengejutkan saya adalah ada beberapa anak yang ternyata sulit untuk mengikuti akan pendidikan secara daring. Entah dia mengalami stres, tekanan daripada orang tuanya, entah bagaimana, tetapi sampai terjadi dia mengakhiri kehidupannya. Dia melakukan bunuh diri, walaupun ini tidak diekspos, tapi ini terjadi. Bapak Ibu yang kekasih, bukankah di satu segi dari pandemi ini keluarga, orang tua, suami istri dengan anak lebih banyak waktu di rumah? Sebenarnya ini merupakan satu kesempatan di mana keluarga yang biasanya kurang waktunya bertemu antara orang tua dengan anak, tapi lebih banyak waktu ketemu. Bukankah ini di satu segi dapat dimanfaatkan untuk dapat kembali membina satu keluarga yang berbahagia? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya akan membacakan akan satu keluarga yang berbahagia menurut firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-127 yang judulnya adalah Berkat Tuhan Pangkal Selamat, dikatakan demikian. Nyanyian Ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Satu bagian firman Tuhan yang berbicara mengenai pentingnya diikut sertakan Tuhan di dalam membangun keluarga. Dan kemudian di dalam pasal ke-128 dari kitab Mazmur berkata, nyanyian Ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau makan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau bercerita mengenai satu keluarga, mari kita akan kembali lagi dari awal, pada saat manusia
diciptakan dan bagaimana penciptaan manusia di dalam Kejadian pasal yang kedua, dan bagaimana Allah menciptakan manusia itu adalah menurut gambar daripada Allah sendiri. Artinya pada waktu dunia ini diciptakan, setelah dunia itu dipersiapkan sedemikian rupa, barulah pada hari yang ke-6 manusia diciptakan dengan satu tujuan maksud daripada Allah, supaya dunia yang sudah diciptakan lengkap, ada matahari, bulan, laut, ada ikan, ada binatang-binatang, ada tumbuh-tumbuhan lengkap, maka barulah manusia diciptakan dengan maksud supaya manusia dapat mengusahakan, mengelola, memperkembangkan akan dunia ini semakin menjadi baik. Dikatakan supaya manusia berkembang biak, artinya manusia Adam dan Hawa itu memperoleh akan berkat Tuhan melalui keturunan-keturunan yang Tuhan anugerahkan, supaya manusia yang demikian bertambah banyak boleh mengusahakan manusia yang takut kepada Tuhan menjadikan dunia semakin baik. Tetapi apa jadinya? Manusia itu kemudian jatuh di dalam dosa, dan sejak itu yang dilahirkan oleh manusia bukanlah manusia yang takut kepada Tuhan, tetapi bahkan manusia yang memberontak kepada Tuhan. Akibat daripada manusia yang tidak takut kepada Tuhan, maka keturunannya adalah mengusahakan satu tujuan yang bukan memuliakan nama Tuhan, melainkan manusia mengejar kepada kesejahteraan, kekayaan secara hedonis untuk menyenangkan akan daging. Dan kita tahu bahwa sejak itu manusia dipengaruhi oleh kepentingan diri sendiri yang sedemikian kuat, tanpa kemudian untuk memperhatikan kasih, tetapi dengan segala cara ingin berusaha mencapai akan kekayaan secara materi, mengejar kepada kedudukan yang tinggi, mengejar kepada hal-hal yang bersifat kemanusiaan tanpa mengabaikan untuk takut kepada Tuhan. Dan cerita daripada sejarah manusia sedemikian panjang, Tuhan memilih akan satu bangsa
Tuhan ingin supaya melalui bangsa yang dipilih, keturunan Abraham, keturunan Ishak dan Yakub, boleh menjadi contoh teladan supaya manusia yang lain melihat contoh dan kemudian mengikuti akan perintah-perintah Tuhan. Tetapi tetap gagal. Gagal dalam arti kata manusia tidak setia mengikuti akan perintah Tuhan. Dan akibatnya maka manusia bertambah-tambah kejahatannya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kembali lagi kepada keluarga yang sebenarnya dimaksudkan oleh Tuhan adalah keluarga yang menurut gambar dan teladan daripada Tuhan. Oleh karena itu juga maka Kristus Yesus Tuhan datang untuk mengembalikan kepada satu kehidupan manusia yang takut kepada Tuhan. Manusia yang dipenuhi kasih. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, izinkanlah saya untuk bersaksi bagaimanakah mungkin dalam dunia seperti ini ada keluarga yang dipenuhi kebahagiaan. Saya izinkan bersaksi bagaimana saya dengan Dian berkenalan 6 tahun, memasuki usia pernikahan 44 tahun, sampai Dian pada waktu di bulan Maret dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi kami sempat hidup 44 tahun pernikahan dan kami tidak pernah bertengkar. Semuanya itu anugerah daripada Tuhan. Semuanya itu oleh karena kemurahan Tuhan. Tapi itu tidak terjadi secara otomatis. Itu kami usahakan. Saya pribadi ingat, memasuki usia pernikahan mula-mula, di mana kami mengikuti akan anjuran daripada pendeta yang memberikan akan konseling pranikah, supaya kami berdoa, membaca firman Tuhan bersama-sama. Dan di situ awal kami mempraktekkan, di mana saya kalau berdoa bersama-sama dengan Dian, bersuara, dan saya ungkapkan seperti ini. Kalau satu saat kami ini
berdoa dan saya bilang begini, Bapa di surga, ampuni apabila saya ini tidak suka kepada Dian dan saya sebutkan akan apa yang tidak saya sukai. Tapi saya memohonkan kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami, saya pribadi kasih, supaya dapat mengasihi Dian apa adanya. Dan demikian juga Dian pada gilirannya juga mengungkapkan akan bagaimana kalau dia tidak suka, ada hal yang tidak dia suka, apa yang saya ucapkan, sikap saya, dan kami selesaikan di hadapan Tuhan di dalam kasih. Demikian kami selesaikan kan persoalan, mulai persoalan yang sederhana sampai kepada hal-hal yang lebih besar. Karena diselesaikan di hadapan Tuhan di dalam kasih, maka tidak terjadi pertengkaran karena sudah diselesaikan di hadapan Allah. Maka kami boleh memperoleh akan kasih karunia Tuhan. Kami boleh menjalankan pernikahan mulai dari hal yang sederhana sampai kepada mempunyai anak, dan anak melihat akan keteladanan seperti itu, dan kemudian anak bertambah besar dan menikah dan juga berusaha untuk meneladani akan sikap hidup keluarga di dalam kasih. Maka oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, tidak ada pertengkaran yang terjadi. Demikianlah akan firman Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih. Dikatakan di dalam Malaiki pasal yang ke-6, saya akan membacakan kembali. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku, yaitu Tuhan, datang memukul bumi sehingga musnah. Demikianlah kehidupan keluarga di dalam Tuhan bisa menjadi indah karena ada kasih Allah di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Engkau yang menjadikan manusia menurut gambar dan teladan-Mu, dan itu terjadi sampai masa kini. Kami sungguh ingin supaya keluarga kami dipulihkan. Kami sungguh ingin supaya kasih Allah mewarnai pernikahan keluarga kami. Kami ingin supaya keluarga kami hidup menurut kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa
dengan ucapan syukur kami. Amin. Haleluya, kita akan terus datang kepadanya bersyukur pada Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangannya pada buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh hari yang luar biasa kita telah menikmati pujian penyembahan dan mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi sebelum itu kita akan berdoa. Haleluya. Bapak terima kasih, terima kasih, terima kasih dan terima kasih Tuhan atas waktu yang luar biasa ini Bapak. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Suci dan kuduskan persembahan kami agar layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. akan ibadah kita dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Maka kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, di dalam kasih sayang yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih, ibadah telah selesai. Amin.